Halo, selamat datang di podcast Area Duta. Tentang kita bahas apa aja. Di podcast pertama ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang dunia percetakan. Tamu kita pertama ini ada namanya Bapak Martono. Bapak Martono ini sebagai PPIC di sebuah perusahaan percetakan. Silakan Bapak Martono diperkenalkan. Halo guys. Ya, kembali ke dunia percetakan ceritanya. Nama saya Martono, biasa dipanggil Tono gitu ya, teman-teman bisa panggil Tono. Kalau boleh tahu, Pak Tono bagian apa ya di Area Duta ini? Kebetulan di PPIC. PPIC. Tugas PPIC itu apa sih Pak sebenarnya? PPIC itu otaknya perusahaan ya kalau boleh dikatakan umumnya gitu. Karena semua bentuk proses ada di PPIC tersebut. Oke. Dari awal sampai akhir gitu. Oke. Sejak kapan sih Pak terjun di dunia percetakan ini? Belum lama sih saya terjun di dunia percetakan. Baru tahun 96 lah. Dari tahun 96 ya? 96. Berarti hampir 20 tahun, lebih ya? Hampir 25 tahun lebih ya? Lebih. Oke. 25 tahun lebih. Ya berbagai macam ini sih dunia percetakan. Artinya dari segi berbagai macam ada buku, kalender dan lain-lain gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Pak Tono dulu kuliah jurusan apa, Pak? Saya di teknik grafika yang khusus memang mempelajari tentang percetakan. Gitu. Iya, betul. Kenapa sih Pak dulu terjun ke dunia percetakan? Apa karena ayah ibu yang menjerumuskan Pak Tono ke arah ini atau emang kemauan pribadi nih? Menjerumuskan, udah kayak Iya, background saya memang dari keluarga percetakan. Ayah saya di Ayah sama ibu emang dunia percetakan iya. Atau ayah aja? Ayah di Peruri. Oh, di Peruri dulu. Oke. Dari leluhur saya lah, kakek saya di Peruri. Adik saya juga di percetakan juga. Oke. Betul-betul percetakan gitu. Oke. Pak Tono, mungkin banyak orang di luar sana itu masih bingung nih proses bikin buku ini kayak gimana sih Pak? Coba bisa dijelasin nggak sih? Buku-buku gini tuh dari awal misalnya dari ketikan naskah sampai jadi buku gini tuh gimana sih? Minta dijelasin dah. Ya, simple aja ya. Kebanyakan orang pembuat buku atau ibaratnya yang punya buku itu dia biasanya di setting dulu. Di percetakan itu ada unit desain, di situ ada setting ya, dulu namanya setter, pengetik. Lalu di editor, diedit, di desain covernya dan isinya, kemudian dibuat namanya layout komprehensif. Apa tuh Pak layout komprehensif? Nah, layout komprehensif ini berarti buku tersebut memang sudah layak atau bentuknya seperti ini. Dari ukurannya, kertasnya, warnanya. Nah, itu akan dibuat, itu disebut layout komprehensif. Gitu. Nah, masuk ke dunia percetakan, file tersebut diimposisi atau ditata letak. Untuk apa tuh? Untuk menyusun halaman supaya halaman tidak terbalik-terbalik, Mas Denny. Gitu. Jadi kalau nyetak buku tuh kayak printer keluarnya langsung gini atau gimana Pak? Beda. Kalau cetaknya kuantiti banyak, dia diimposisi dengan penggunaan mesin yang sesuai, mesin gede ya? Yang gede, yang besar. Biasanya ada teknik cetak sheet atau web. Nah, kalau printer biasanya itu biasanya yang kuantitinya cuma 1 atau 2 lembar gitu Mas Dini. Gitu. Kalau misalnya dari awal tadi kan udah diedit nih, misalnya udah siap, terus udah diimposisi, tata letaknya, terus ngapain lagi tuh Pak? Kalau dibuat master, orang umum biasa bagian plat ya. Plat making gitu. Nanti plat itu dimasukkan ke dalam mesin. Nah, mesinnya apa tuh? Mesin cetak sheet ada, cetak web atau gulungan ya. Enggak, maksudnya yang nyetak si plat itu apa namanya? Mesin cetak sheet lembaran. Oh, langsung sheet? Iya. Sebelum sheet itu nggak ada mesin lagi? Nggak ada. Biasanya kalau buat membuat platnya itu ada namanya CTP. CTP. Computer supplet. Kalau zaman dulu itu masih pakai film ya. Film itu gimana tuh Pak? Film itu masih lembaran kosong, lalu di imposisi satu persatu.
warnanya dimonting, orang bilang dimonting dari ada satu warna, dua warna, sampai 4 warna gitu. Nah, sekarang zaman sudah canggih Mas Denny. Jadi komputer to plate, jadi orang bilang CTP gitu. Oke. Gitu ceritanya. Jadi dari mesin CTP itu menghasilkan sebuah plat. Iya. Dari sebuah plat itu langsung masuk ke mesin cetak. Ya, Mesin diperbanyak. Cetak itu namanya apa sih, Pak? Mesin cetak itu ya sheet tadi ya. Sheet itu lembaran ya. Kalau web itu gulungan yang kuantitinya cukup banyak, 15.000 sampai 20.000. Itu menggunakan mesin web karena lebih cepat. Sebenarnya perbedaannya tuh apa sih Pak antara mesin sheet dan web itu? Kalau sheet itu dia bentuknya lembaran, nah nyetaknya baru satu muka atau 2 muka, bisa bolak-balik, tapi belum dilipat. Tapi kalau web dia outputnya sudah bentuknya dia gulungan kertasnya, tapi outputnya sudah cetak bolak-balik dan sudah terlipat gitu Mas Denny. Langsung jadi seperti ini kalau mesin web? Masih berbentuk lipatan, orang bilang disebut kateren. Kateren. Nah, di situ satu kateren bisa 1 sampai 16 halaman atau 1 sampai 32 halaman. Gitu ceritanya Mas Denny. Oke. Tadi kan berarti ada 2 jenis ya untuk cetak ini, ada mesin web sama sheet. Ya. Kalau sheet itu lembaran. Iya. Kalau web itu gulungan. Oke. Kalau dari segi kualitas nih Pak Tono, sebenarnya lebih bagus mesin sheet atau web sih? Bagusan mesin sheet. Kalau dari kualitas? Kualitas, karena di mesin sheet itu bisa menampung 300 dpi atau titik rasternya. Nah, kalau di web itu paling dia identik dengan raster yang besar ya. Seperti koran itu rasternya menggunakan 85%. Cukup 80%. Raster itu sebenarnya apa sih Pak? Raster itu titik-titik yang bisa menciptakan suatu gambar. Jadi gambar itu terdiri dari titik-titik raster. Gitu. Dari gambar ini tuh sebenarnya ini tuh kalau di zoom itu titik-titik. Titik raster. Oke. Gitu. Lalu kelebihan mesin web itu apa Pak? Dia dengan per jam itu bisa 15 sampai 40.000 eksemplar per jam. Kalau sheet paling maksimal 15.000 ya. Oke. Jadi sebenarnya kelebihan dari mesin web itu hanya cepat aja. Dan langsung dilipat. Bentuknya lipat. Dan dia sudah berurutan langsung. Diminum Pak? Iya, oke. Saya ngopi nih Mas Denny ya. Siap Pak. Air putih aja Pak. Oke, balik lagi Pak. Tadi kan udah di mesin cetak ya. Berarti masih belum bentuk seperti ini dong? Belum. Masih bentuk kateren. Ya. Setelah itu masuk mesin apa Pak? Masuk mesin bending, tergantung dia keinginan dari customer. Atau di lem disebut mesin bending, atau enggak dijahit kawat. Dijahit kawat tuh yang kayak hektar ya? Iya, umumnya hektar, staples orang bilang. Oke. Kalau bahasa kita stitching gitu. Kalau lem itu binding. Binding hot melt. Nah, dia itu kita biasanya orang-orang pabrik yang besar itu punya mesin yang otomatis langsung nyusun sendiri. Jadi kalau yang kuantitinya sedikit, dia paling manual ya, dikolasi atau disusun. Oke. Gitu. Tadi kan kalau sheet itu belum dilipat ya, berarti sebelum masuk mesin bending atau mesin stitching itu harus masuk mesin lipat dulu. Mesin lipat dulu, nanti dicek. Nah, biasanya operator mesin lipat itu berurutan atau tidak lipatannya. Aku salah gitu loh. Gitu. Setelah masuk mesin, tadi berarti urutannya kan CTP, cetak, lalu lipat, lalu bending atau stitching. Iya. Lalu setelah itu sudah dipotong jadi. Dia output mesin tadi masing-masing sudah ada yang otomatis langsung buku jadi, atau motongnya satu sisi secara manual. Iya. Berarti kalau manual itu ini itu tersendiri ya Pak? Sendiri masing-masing. Kalau mesin yang tadi Pak Tono bilang itu ada mesin yang langsung 3 sisi. Oke. Setelah itu baru jadi buku. Sebuah buku. Gitu ceritanya. Sebenarnya Pak, tahap apa sih Pak yang paling krusial agar cetak itu nggak gagal terus? Yang pertama itu dari awal tadi, unit CTP. Jadi dia setelah output plat itu sebenarnya harus dikoreksi Mas Denny. Ini bener nggak susun halamannya gitu, karena ada ibaratnya tuh sebutannya dummy atau contoh.
Nah, jadi sebelum output plat di print out dulu. Mau pakai biasanya kita digital juga bisa ya, atau digital. plotter ya, atau Oke, Epson ya. oke. Nanti kita dicek posisinya halamannya sudah benar apa belum. Oh, jadi kita ada acuannya ya, Pak Ada ya? acuannya. Oke, oke. Jadi output plat nanti disesuaikan dengan dummy tersebut. Oh, sudah bagus baru. Tadi kan Oke. ngebahas tentang digital, Pak. Kalau perbedaan offset sama digital itu apa sih, Pak? Offset digital itu kalau sebagai ahli grafika, offset itu tadi ya dibentuk titik-titik raster. Kalau digital dia tidak berbentuk titik raster, hanya blok seperti tinta gitu. Oh, ibaratnya kayak printer biasa Printer yang kita biasa, pakai ya. betul Oke, ini. oke. Betul banget. Kalau dulu Pak Tono itu sebelum jadi PPIC megang mesin apa, Pak? Saya pernah di Super Simultan. Itu mesin apa tuh? Mesin sheet. Oh, mesin sheet. Mesin sheet 4 warna, Speedmaster 102 Jerman Plano, GTO 45, GTO 125 gitu. Oke. Sebenarnya kan pasti banyak juga Pak orang-orang yang nanya kalau mesin sheet itu atau mesin cetak itu gimana sih cara kerjanya? Perbedaan mesin sheet dengan web ya maksudnya? Enggak, maksudnya si tadi sebuah plat kan, ibaratnya plat itu kan lembaran kaleng gitu kan, istilahnya. Nah, bisa jadi cetakan seperti ini tuh, maksudnya gimana sih tahapnya gitu loh? Secara singkat aja Pak, biar orang-orang paham. Baik. Jadi plat itu dimasukkan ke silinder, namanya silinder plat ya, silinder plat. Ini kita umpamakan silinder plat, ini dimasukkan silinder plat. Nah, silinder plat ini akan mentransfer gambar yang ada di plat ini ke silinder blanket. Blanket tuh kayak karet mungkin ya? Iya. Nah, bagian plat ini terbaca, mentransfer gambar ke blanket itu tidak terbaca. Lalu ada cylinder impression. Nah, di tengah-tengah ini baru kertas. Terjadi penekanan. Nah, ini disebut teknik cetaknya seperti itu, Mas. Oh, istilahnya kayak stempel ya, Pak? Iya, dengan impression sedikit, tekanan sedikit ke bahan yang akan dicetak, berpindahlah gambar tersebut. Oh, gitu. Oke. Sebenarnya tantangan terbesar saat ini, Pak, di dunia percetakan itu apa sih, Pak? Sekarang zaman sudah canggih ya. Customer minta cepat biasanya. Cepat. Nah, di perusahaan harus siap dengan era tersebut gitu. Ada klien yang minta bisa jadi besok nggak? Atau bisa jadi sore nggak? Tergantung sih kuantitinya ya. Biasanya klien mau mengerti kalau kuantitinya lebih dari 1000 paling 3-4 hari baru selesai. Kalau cuman di bawah 50 ya sekarang bikin ya sore mungkin udah jadi gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau faktor yang menentukan sebuah buku ini mahal atau tidaknya itu dari apa, Pak? Sebutin coba faktor-faktornya. Pertama sekali 60% itu bahan baku ya Mas ini. Bahan baku? Iya, kertas itu. Itu sumber bahan penentuan harga yang paling spesifik mungkin itu di bahan baku. Terutama kertas. Ya, itu nilainya bisa 5-60%. Oke. Kertasnya, urusan kertasnya itu. Lalu quantity atau jumlah yang pesan. Ya. Semakin besar makin murah. Biasanya seperti itu. Oh, semakin besar semakin murah. Karena cost produksinya itu kan dengan cost produksi segini, kuantitinya 100 umpamanya, lalu kuantitinya 1000, pembaginya beda tuh. Dengan biaya produksinya 1000. Kalau pesannya 50 ya dibagi 50. Tapi kalau pesannya bisa 500 bagi 500. Jadi biaya produksinya sama sebenarnya gitu. Jadi misalnya mau nyetak sebuah buku ini, ini misalnya ada orang nyetak 100 dengan nyetak orang 20.000 itu harganya beda. Beda banget, beda gitu. Gitu Mas Indi. Oke, Pak, kalau misalnya saya mau nyetak nih buku atau kemasan. Iya. Nah, kalau misalnya di area duta ini gimana ininya Pak, prosedurnya nih? Ya gampang banget ya, kita ada customer service, bisa dihubungi ke hotline-nya tersebut.
ke nomor Arya Duta ya, nanti dicantumin ya. Nanti bisa langsung kita tangani. Biasanya sih buat sebentar ya. Kalau memang sudah ini ya langsung diproses gitu Mas. Oke, itu dia guys. Tadi bersama Pak Tono. Semoga ilmu-ilmu tadi yang disampaikan Pak Tono bermanfaat. Pak Tono, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Tono. Terima kasih Mas Dini. Ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Arya Duta.